Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Asri Hartati Leilasari, Karhetin, dan Zulpa Paridatu Zakia. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai inovasi pendidikan di sekolah dalam konteks manajemen sekolah. Untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Asri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai inovasi pendidikan. Inovasi merupakan suatu proses pembaharuan atau pengembangan suatu ide, barang, kejadian, metode, maupun pelayanan dari yang sudah ada sebelumnya, dan biasanya berhubungan dengan suatu kreativitas yang dilakukan oleh manusia serta memiliki sebuah tujuan. Salah satu tujuan inovasi yaitu untuk menyempurnakan dan meningkatkan fungsi atau nilai dari sebuah inovasi itu sendiri. Proses inovasi ini akan terus terjadi secara terus-menerus, khususnya dalam kehidupan manusia, karena pada dasarnya manusia memiliki keinginan untuk terus melakukan sesuatu hal dengan cara yang lebih mudah dan lebih cepat. Di sini saya mengambil sebuah contoh inovasi dalam perkembangan teknologi. Salah satunya yaitu telepon. Dapat kita ketahui bahwa telepon sudah berubah dan semakin canggih dari waktu ke waktu. Apabila dulu telepon menggunakan kabel, berbeda halnya dengan saat ini, di mana pada saat ini telepon sudah dapat dibawa kemana saja, dan dalam pemanfaatannya juga, ketika telepon dulu hanya dapat digunakan untuk menelpon. Setelah adanya sebuah inovasi, manfaat telepon juga tidak hanya untuk menelpon, tetapi bisa kita gunakan untuk mengirim sebuah pesan atau SMS. Tidak berhenti sampai di situ, inovasi dari sebuah telepon pada saat ini semakin canggih lagi, di mana telepon itu tidak hanya digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan atau SMS saja, melainkan manfaat telepon pada saat ini yaitu dapat digunakan untuk menelpon sambil melihat aktivitas orang yang sedang kita telepon, atau yang sering kita kenal dengan istilah video call. Dan masih banyak lagi perkembangan-perkembangan yang lainnya, yang tentunya dalam pemanfaatannya pun lebih banyak lagi. Sedangkan untuk pendidikan yaitu suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, seperti proses perbuatan dan cara mendidik. Melalui sebuah pendidikan, manusia diharapkan agar menjadi berilmu pengetahuan, memiliki kreativitas, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang baik, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Jadi, inovasi pendidikan adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mengadakan sebuah perubahan baru yang berbeda dari sebelumnya, dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai suatu tujuan dalam dunia pendidikan, atau dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah dalam bidang pendidikan. Inovasi pendidikan juga merupakan salah satu usaha aktif yang dilakukan oleh seseorang untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi masa yang akan datang, yang lebih memberikan sebuah harapan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Salah satu contoh dari inovasi pendidikan yaitu dalam penerapan kurikulum 2013, di mana pada kurikulum sebelumnya pembelajaran itu bersifat teacher center atau pembelajaran berpusat pada guru. Sedangkan dalam pembelajaran kurikulum 2013, pembelajarannya sudah bersifat student center atau pembelajarannya sudah berpusat pada siswa, di mana pada kurikulum 2013 ini siswa yang dituntut untuk lebih aktif dibandingkan guru, dan guru di sini posisinya hanya sebagai fasilitator. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Atin. Untuk selanjutnya yaitu pengertian manajemen sekolah atau pendidikan. Yang pertama ada pengertian manajemen. Menurut Hasibunan Kristiawan
tahun 2018 halaman 45 dalam bukunya mengemukakan bahwa manajemen merupakan proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan mengendalikan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui penempatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Kemudian menurut Hanafi tahun 2015 halaman 629 dalam jurnalnya mengatakan bahwa manajemen adalah upaya menata dan mengatur aspek yang menjadi fokus kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang terakhir menurut Indarto tahun 2014 halaman 2 dalam bukunya mengemukakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dari ketiga pendapat di atas, dapat kami simpulkan bahwa manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan, dan mengembangkan dalam upaya menata dan mengatur aspek yang menjadi fokus kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang kedua yaitu pengertian manajemen sekolah atau pendidikan. Menurut Kristiawan tahun 2018 halaman 48 dalam bukunya mengatakan bahwa manajemen pendidikan adalah serangkaian proses dalam suatu kegiatan yang terorganisir dan sistematik yang dilakukan oleh beberapa orang guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Kemudian menurut Nur dan kawan-kawan tahun 2016 halaman 95 dalam jurnalnya berpendapat bahwa manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam melaksanakan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Kemudian menurut Indrawan tahun 2015 halaman 2 dalam bukunya mengemukakan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama kelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan agar kegiatan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu rangkaian kegiatan yang terorganisir dan sistematik dalam sebuah organisasi pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai inovasi pendidikan dalam konteks manajemen sekolah. Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang menginginkan adanya suatu perubahan dari kondisi yang kurang baik menuju kondisi yang lebih baik, atau sebagai salah satu upaya strategis dalam perbaikan mutu pendidikan di sekolah. Manajemen berbasis sekolah pada prinsipnya menempatkan kewenangan yang bertumpu kepada sekolah dan masyarakat, menghindarkan format sentralisasi dan birokratisasi yang dapat menyebabkan hilangnya fungsi manajemen sekolah. Adapun dalam pelaksanaannya, manajemen berbasis sekolah, sekolah akan lebih bersifat terbuka dengan lingkungan sekitar, yaitu turut melibatkan unsur-unsur masyarakat, tokoh-tokoh pendidikan, dan orang tua siswa dalam pengembangan sekolah. Mereka semua terorganisir dalam komite sekolah. Ada beberapa karakteristik manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu guru diberi kebebasan untuk aktif dan kreatif dalam menentukan strategi pembelajaran, memilih sumber belajar, memilih media belajar, mengelola kelas, dan mengevaluasi. Dalam hal ini bukan berarti bahwa guru memiliki kewenangan seutuhnya, tetapi upaya pembelajaran berasal inisiatifnya dari guru. Bila diperlukan dan dimungkinkan, guru juga melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, kepala sekolah tetap sebagai manajer dan guru bertanggung jawab kepadanya. Yang kedua, yaitu aktivitas dan kreativitas guru dapat terwujud apabila tercipta iklim kerja sekolah yang kondusif dan tepat dengan tujuan untuk kegiatan.
Untuk itu, maka manajemen berbasis sekolah memerlukan iklim sekolah yang kondusif. Yang ketiga, pihak Kanwil, Depdikbud termasuk pengawas tidak ikut campur tangan dalam pengelolaan pembelajaran yang menjadi tanggung jawab penuh kepala sekolah. Sistem supervise harus disesuaikan dengan inovasi yang dilaksanakan. Yang keempat, sekolah adalah milik masyarakat setempat, BP3, dan pihak-pihak yang peduli terhadap kepentingan sekolah. Dalam posisi seperti ini, masyarakat bukan hanya berpartisipasi terhadap sekolah, tetapi masyarakat merasa memiliki sekolah tersebut. Yang kelima, sekolah sebagai subjek yang langsung menjadi tumpuan sasaran yang dilibatkan oleh guru dalam pemilihan kegiatan. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.